Ada seseorang yang takut banget ingin bicara ke kamu ya. Jadi di video kali ini kita akan melihat ya, siapakah dia, seseorang yang punya unek-unek tapi dia merasa takut untuk menyampaikan unek-uneknya ke kamu. Dan kita juga akan lihat ya, apa yang sejatinya ingin dia katakan ke kamu secara detail. Oke? Perlu diingat, karena ini sifatnya energi general, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi saran dari aku, hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat. Ambil sisi positifnya saja ya, dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau booking personal reading, silahkan hubungi kontak admin yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi langsung saja kita mulai ke pembacaan. Clarissa akan tarik energinya, Clarissa akan fokuskan kepada dia, seseorang yang takut ingin bicara ke kamu. Bagaimana energi seseorang yang takut ingin bicara ke kamu? Bagaimanakah energi seseorang yang takut ingin bicara ke kamu? Oke. Di sini sudah terlihat dan terbaca ya. Saya merasa seseorang yang takut bicara ke kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki energi yang sangat kuat ya, ingin berkomitmen menjalin kisah cinta sehidup semati bersama kamu, meskipun ya situasi keadaan hubungan kamu dan dia ini dalam situasi yang pasang surut. Artinya ya situasi yang timbul tenggelam gitu ya, terkadang bahagia, terkadang ada suatu masalah yang membuat kalian jadi berjarak atau sedih ya. Tapi apapun yang terjadi, saya merasa bahwa orang ini tidak menyerah ya. Dia tetap terus mencintai kamu, dia akan tetap terus memperjuangkan hubungan ini sampai apa yang diharapkan bersama kamu bisa menjadi kenyataan ya, dalam tali ikatan pernikahan yang diresmikan baik agama maupun negara. Karena itulah tujuan dia masuk ke dalam kehidupan kamu saat ini. Jadi bagi kamu yang mungkin selama ini selalu meragukan kesetiaan dan cinta dia terhadap kamu ya, please lebih baik ditarik saja, karena memang orang ini benar-benar niat ingin berkomitmen bersama kamu. Seperti itu guys. Oke, kita lihat lagi di sini bagaimana energi seseorang yang takut ingin bicara ke kamu. Ada energi apa lagi ya? Wow, menarik. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang semenjak ya orang ini hadir ke dalam kehidupan kamu, orang ini mampu membawa semangat dan warna baru yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Karena di masa lalu saya melihat ya, kamu tuh selalu dipertemukan dengan orang-orang yang salah. Artinya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang selalu memanfaatkan kebaikan kamu, orang-orang yang selalu gak setia sama dirimu. Dan setelah orang ini masuk ke dalam kehidupan kamu ya, kamu jadi merasa yakin bahwa seseorang yang tulus setia menerima kamu apa adanya itu masih ada. Karena yang saya rasakan ya, semenjak orang ini masuk ke dalam kehidupan kamu, hidup kamu tuh jadi lebih berwarna ya, dan dikit-dikit trauma luka lama kamu tuh jadi sedikit terobati gitu ya. Dan di sini saya melihat ya, orang ini nantinya akan membuktikan kepada kamu ya tentang keseriusan dia terhadap hubungan ini ya. Tetapi memang saat ini saya melihat di antara mereka sepertinya sedang menghadapi suatu tekanan besar. Jadi kamu jangan merasa kaget, jangan merasa heran apabila saat ini dia sedikit ada perubahan ya. Mungkin yang dia semula perhatian, saat ini perhatiannya jarang. Mungkin selama ini dia selalu berkomunikasi dengan kamu, tapi akhir-akhir ini dia jarang berkomunikasi gitu ya. Jadi kamu jangan merasa takut, karena saat ini yang aku rasakan ya, bukannya cinta dia berkurang, melainkan dia saat ini sedang menghadapi situasi yang sangat besar yang harus kamu dengarkan dan pahami untuk saat ini. Oke, dan jika dilihat dari energinya ya, seseorang yang takut bicara ke kamu saat ini, dia adalah seseorang yang memang sepertinya punya unek-unek ya, yang ingin dia sampaikan ke kamu terkait masalah
hubungan yang kamu jalani bersama dia. Tetapi orang ini sepertinya nggak pede ya. Dia sepertinya kurang memiliki rasa kepercayaan diri untuk berterus terang atau berkata jujur ke kamu ya. Karena dia merasa takut apabila ya dia berkata jujur ke kamu itu membuat diri kamu merasa kecewa. Karena yang aku rasakan tuh ada sesuatu hal ya dari tindakan ataupun ucapan kamu yang membuat orang ini tuh jadi merasa tersinggung ya, merasa membuat orang ini tuh jadi kecewa. Tapi dia nggak berani berterus terang terhadap diri kamu, takut ya apabila kamu juga tersakiti. Makanya ya kenapa saat ini dia sedikit bersikap cuek ke kamu ya, sifatnya sedikit aneh ataupun mungkin dia sedikit berubah karena memang tanpa kamu sadari di belakang kamu orang ini ternyata memendam sesuatu hal yang ingin dia ucapkan ya, tapi tidak tersampaikan seperti itu. Mungkin apabila kamu bisa flashback ke belakang ya, kamu ingat-ingat mungkin ada suatu tindakan ataupun mungkin perkataan kamu ya, atau mungkin tindakan kamu ya yang membuat dia merasa kecewa ataupun sakit hati. Tapi memang dia ini bukan tipikal orang yang ekspresif ya. Jadi meskipun dia merasa sakit, merasa kecewa, tapi hal itu tidak langsung dia tunjukkan kepada seseorang yang dia cintai. Jadi dia tahan dulu ya, dia mencari waktu yang tepat untuk menyampaikan tentang keluh kesahnya seperti itu guys. Dan di sini kalau dilihat ya, seseorang yang takut ingin bicara ke kamu, dia adalah seseorang yang memang di masa lalu ya, dia ini sepertinya sosok seseorang yang bisa dibilang tuh petualang ya, bukan petualang apa ya, bukan petualang yang kayak penjelajah dunia atau penjelajah kota, tapi petualang dia ini kayak petualang mencari orang-orang baru gitu. Jadi kayak apa ya, bisa dibilang dia adalah orang yang masa lalunya itu player gitu, orang yang mungkin kalau dia cowok ya dia playboy, kalau dia cewek berarti dia seorang playgirl. Tetapi hal itu bisa berubah ya setelah dia menemukan kamu ya, karena ketulusan kamu sehingga membuat orang ini tuh jadi merasa insaf gitu. Jadi kayak dia tuh bertobat gitu ya, dia benar-benar tidak ingin mengecewakan kamu, tidak ingin kehilangan kamu, makanya dia berubah ya. Dan semua perubahan yang dia lakukan itu demi diri kamu dan hubungan ini. Karena memang saat ini yang aku rasakan tuh harapan terbesar dia ya, orang ini bisa memilih kamu seutuhnya, bukan sebagai seorang pacar melainkan menjadi pasangan sah dia. Cuman memang yang aku rasakan tuh proses yang akan kamu hadapi bersama dia ini cukuplah panjang. Dan saat ini pun kamu dan dia juga sepertinya saat ini sedang dihadapkan sama suatu konflik ya. Dan konflik tersebut sepertinya juga masih belum terselesaikan. Karena di sini ada energi keorenan ya, artinya itu ada emosional yang meluap-luap ya. Bisa kamu yang emosi ke dia atau dia yang emosi ke kamu. Dan itu harus segera di-clearkan, harus segera diluruskan. Karena apabila tidak itu bisa menjadi masalah besar yang pada akhirnya akan mengancam hubungan kalian. Ya, seperti itu. Dan di sini aku ngerasa juga ada seseorang yang takut ingin bicara ke kamu tuh, dia adalah seseorang yang memang dia tipikal seseorang yang tidak begitu terbuka. Bahkan kamu yang sudah cukup lama mengenal dia, kamu tuh masih merasa kesulitan apa yang dia inginkan dan apa yang tidak dia harapkan. Karena ya orang ini tuh tidak cukup terbuka meskipun kepada kamu ya, yang sejatinya adalah pasangannya. Sehingga terkadang tuh kamu merasa sulit gitu ya, ingin mengetahui keinginannya, kamu merasa sulit ya, ingin mengetahui sisi terdalamnya. Karena memang dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh sangat misterius ya. Meskipun dipaksa apapun ya, kalau orang ini tidak ingin menceritakan ya itu tidak akan pernah terjadi gitu ya. Karena memang dia tipikal orang yang sejatinya pemendam. Tapi aku rasa tuh memang di sini ada suatu rahasia ya, yang sebenarnya tuh ingin dia ucapkan ya terkait masalah perasaannya kepada kamu ya. Entah kamu sadar atau tidak bahwa memang perasaan dia ke kamu tuh saat ini sudah berubah gitu ya. Berubah apa? Ya yang aku rasakan ya, di sini ada sedikit keraguan dari dia. Artinya berubah dia ini
merupakan suatu perubahan yang negatif menurut aku. Karena ya mungkin dia dulu tuh begitu spesialnya memperlakukan kamu, tapi saat ini dia menganggap kamu tuh kayak orang biasa gitu. Terkadang kamu ini ngerasa bingung gitu. Sebenarnya status aku dan kamu ini apa sih gitu ya. Karena kok dibilang pacar tapi kamu tuh gak intens memperhatikan aku gitu. Dibilang kita bukan pasangan tapi kita ini masih terikat dalam sebuah hubungan. Jadi kayak terkadang tuh kamu merasa bingung akan posisi kamu sendiri. Terus saya lihat ya, di sini ada juga seseorang yang takut ingin bicara ke kamu tuh dia adalah seseorang yang sepertinya dia sering banget ya mencurigai kamu, menuduh kamu yang tidak-tidak gitu. Jadi kayak kamu tuh sering banget dituduh melakukan apa yang tidak kamu lakukan gitu. Dan itu sangat membuat kamu tuh merasa gak nyaman. Karena kayak ya gimana ya, kamu punya pasangan tapi hidup kamu tuh rasanya terkekang. Karena dia ini selalu cemburu ke kamu ya, dia selalu menuduh kamu yang tidak-tidak gitu. Meskipun kamu sudah berkata jujur ya, tapi orang ini tuh dia selalu tidak percaya terhadap segala sesuatu yang kamu katakan terhadap dirinya dia gitu ya. Jadi kayak rasanya hubungan ini tuh jadi hambar gitu. Karena rasa cinta tanpa adanya kepercayaan itu adalah sesuatu hal yang sangat mustahil gitu. Dan di sini yang menjadi penghambat utama yang terjadi di dalam hubungan kamu ini bukan dari diri kamu melainkan dari dia. Karena dia kurang percaya terhadap diri kamu. Gak tahu kenapa, apakah dia di masa lalu punya trauma atau mungkin kamu pernah ya mengecewakan dia. Sehingga hal itu tuh kayak masih terpatri di dalam dirinya dia sampai detik ini. Oke. Dan di sini saya juga melihat ya, seseorang yang ingin bicara ke kamu tapi takut, dia adalah seseorang yang gak tahu kenapa ya, ketika dia dengan orang lain dia begitu royalnya. Tapi ketika dia bersama kamu, dia nampak begitu perhitungan dan pelitnya. Bahkan lebih banyak kamu yang mengeluarkan materi ketimbang dia. Gitu ya, kayak diri kamu tuh sampai merasa bingung, kenapa sih gitu ya. Ketika kamu bersama orang lain tuh, kamu seroyal itu. Tapi ketika kamu sama aku, ya diri kamu tuh seperhitungan itu gitu. Sampai-sampai kayak ngerasa dalam artian tuh sebenarnya niat tujuan kamu tuh apa sih gitu ya mengenal aku. Apakah kamu hanya ingin memanfaatkan posisiku ataukah ya kamu hanya mempermainkan perasaanku. Karena ya secinta-cintanya dia, kalau dia masih tetap perhitungan ke kamu ya, yaitu lama-lama akan membuat diri kamu merasa dilema gitu. Karena yang kamu harapkan tuh gak cuma cinta aja, tapi seseorang yang bisa bertanggung jawab terhadap diri kamu maupun keluarga kamu. Jadi kayak ya gak munafik gitu, bahwa cinta itu juga butuh yang namanya materi gitu. Tetapi ketika dia sudah perhitungan ya, ini konteksnya kan belum menikah. Kayak kamu sama dia masih menjalin hubungan yang biasa, dia sudah seperhitungan itu. Jadi kayak kamu tuh gak bisa membayangkan gimana nanti gitu ya, ketika kamu sudah menjadi pasangan saku gitu loh. Karena hidup tuh juga butuh materi, hidup juga butuh uang gitu. Ini masih belum punya anak, gimana nanti ya punya anak. Terus kita lihat lagi di sini ya. Dan di sini saya melihat seseorang yang takut ingin bicara ke kamu, dia adalah seseorang yang nampaknya saat ini sudah mendapatkan pencerahan dan berubah menjadi versi terbaiknya. Karena di masa lalu ya, kesabaran kamu tuh sudah habis ya. Kesabaran untuk memaafkan dia, kesabaran untuk memberikan dia kesempatan berubah ya. Kesabaran memaklumi kelakuannya, itu semua sudah kamu lakukan. Dan benar-benar di masa lalu tuh orang ini kayak kepala batu, dia orangnya keras kepala. Sampai pada akhirnya ya, kamu tuh sempat pernah ingin menyerah, ingin melepaskan dan melupakan dia untuk selama-lamanya. Tetapi di saat hal itu terjadi, orang ini selalu menghalangi niat kamu untuk ya agar kamu tuh tidak meninggalkan dia. Sampai pada akhirnya kamu dan dia bertahan sampai detik ini gitu ya. Dan saat ini saya melihat ada perubahan yang terjadi
di dalam dirinya dia. Mungkin dia dulu orangnya nggak dewasa, mungkin dia dulu orangnya egois, mungkin dia dulu orangnya kurang perhatian terhadap diri kamu, dan sekarang tuh berbalik gitu ya. Sekarang dia berubah jadi perhatian ke kamu ya, dia jadi sering peduli terhadap kamu ya, dia jadi sering banget memanjakan kamu ya. Dan itu semua terjadi hasil dari kesabaran kamu selama ini kepada dirinya dia. Jadi kayak orang ini tuh dia mulai sadar gitu bahwa orang terpenting di dalam hidupnya dia adalah kamu. Makanya saat ini ya, dia tidak ingin mengecewakan kamu dengan menunjukkan sisi perubahan dia yang sebenarnya gitu ya. Jadi kayak ya dia berubah nggak main-main gitu. Semua dia lakukan demi dirimu. Dan kita lihat ya, kita akan lihat. Oke. Di sini saya merasa ya, yang ingin dia bicarakan ke kamu ya, sebenarnya adalah masalah unek-unek dia yang mungkin tuh membuat diri dia merasa nggak nyaman sama kamu gitu. Jadi kayak ada suatu hal yang membuat ya, ada suatu hal dari diri kamu yang membuat dia itu jadi merasa nggak nyaman. Tapi kamu nggak sadar gitu bahwa tindakan kamu ataupun tingkahmu ataupun ucapan kamu itu selama ini membuat dia merasa nggak nyaman. Makanya dia selalu berjarak terus sama kamu gitu ya. Makanya dia selalu berubah sikap terus sama kamu karena ada sesuatu hal yang sepertinya itu mengganjal di dalam pikirannya, dan itu memang tidak dia utarakan kepada diri kamu. Dan di sini saya melihat ya bahwa ada seseorang tuh yang sepertinya tidak berkata jujur ya terhadap diri kamu, bahwa pada saat dia mendekati kamu dia tuh sudah memiliki pasangan gitu. Tapi kamu gak sadar gitu, karena kan dia menutupi. Mungkin dia bilangnya single, mungkin dia bilangnya sendiri, mungkin dia bilangnya jomblo gitu. Padahal di belakang kamu ternyata dia sudah memiliki pasangan. Entah pasangan sah, entah pacar ya, atau mungkin istri atau suami gitu. Tapi kamu gak tahu bahwa selama ini ternyata dia berdrama di belakang kamu. Ya. Dan di sini saya juga melihat ya, di sini ada seseorang yang memang terlihat cuek, tetapi dia memiliki harapan besar ya terhadap diri kamu gitu. Karena orang ini tuh dia selalu dalam artian tuh dia selalu bersikap cuek, selalu bersikap acuh gitu, seolah-olah menandakan bahwa orang ini tuh tidak terlalu mengharapkan kamu ya, tidak terlalu mengharapkan kehadiran dirimu di dalam hidupnya dia. Padahal tidak ya, apabila dilihat dari lubuk hati dia yang paling dalam ya, seseorang yang paling merasa takut kehilangan dirimu adalah dia. Tetapi karena orang ini memiliki rasa gengsi yang sangat besar ya, secinta-cintanya dia ke kamu, orang ini tidak akan pernah berkata jujur gitu. Tapi sempat ya, saya melihat kamu dan dia pernah terlibat dalam suatu konflik besar dan kamu ingin mengakhiri hubungan ini. Tetapi orang ini sepertinya tidak mengiyakan, justru malah orang ini menghalangi niat kamu agar kamu tetap ya melanjutkan hubungan ini bersama dia. Dan itu kan merupakan suatu hal ya yang menggambarkan bahwa orang ini tuh dia sudah terlanjur mencintai kamu ya, dan dia tidak ingin kamu pergi meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Cuman memang ya di sini saya melihat ya bahwa orang ini tuh punya cita-cita dan harapan yang ingin dia wujudkan bersama kamu. Jadi tunggu aja, karena memang saat ini saya melihat dia sepertinya sudah menjalankan ya hal itu. Jadi tinggal tunggu waktunya aja. Terus ya di sini saya melihat ya ada seseorang yang sejatinya merasa terpuruk ya. Dia merasa sedih ya, dia merasa hatinya hancur ketika kamu marah ke dia, ketika kamu cuek ke dia gitu. Tapi dia tidak pernah mengatakan hal itu ke kamu ya. Jadi kayak biarkan kesedihan ini aku yang menanggung gitu. Karena letak kesedihan dia ketika kamu tuh marah terhadap dia dan kamu cuekin dia gitu ya. Jadi kayak itu membuat dia jadi merasa stres, merasa tertekan, merasa tersiksa. Tapi kamu kan gak sadar gitu bahwa selama ini ketika kamu mendiamkan dia, bahwa orang inilah satu-satunya orang yang benar-benar
merasa sedih, merasa terpukul dan merasa tersiksa ya atas rasa amarah kamu gitu. Dan di sini saya melihat ya bahwa pemegang kunci kebahagiaan ya, pemegang kunci kebahagiaan hidupnya dia itu adalah kamu. Jadi ketika kamu sedih, ya dia juga merasakan sedih. Ketika kamu bahagia, dia juga merasa bahagia. Begitu pula juga sebaliknya, ketika kamu banyak pikiran, dia pun juga ikut memikirkan apa yang kamu rasakan gitu. Terus di sini saya juga melihat ya, ada seseorang yang sepertinya tak tahan ya, menahan rasa rindu, ingin segera bertemu kamu, ingin segera mengatakan secara jujur apa yang selama ini dia rasakan ya, selama dia LDRan sama kamu gitu. Karena memang saya melihat ya bahwa saat ini tuh dia masih belum bisa datang menemui kamu secara langsung. Bukan dia mempermainkan perasaan kamu, melainkan ya bahwa saat ini tuh dia sepertinya masih dalam artian tuh masih ada suatu kesibukan yang tidak bisa dia tinggalkan. Dan di sini kayak kamu tuh overthinking terus sama dia gitu. Kamu menganggap bahwa orang ini tuh dia bullshit aja ya. Kamu menganggap bahwa orang ini tuh tidak benar-benar mencintai kamu gitu. Karena ya mulai dari awal kamu kenal sama dia sampai detik ini, orang ini tuh hanya menjanjikan pertemuan gitu, tapi pertemuan tersebut tidak pernah terjadi. Sehingga itulah alasan kenapa kayak kamu tuh selalu berpikir negatif thinking terus ya sama dia gitu. Karena ya sampai detik ini dia masih belum bisa menepati janjinya untuk datang menemui kamu. Tapi ya jangan salah ya, ternyata di belakang kamu orang ini juga sejatinya sangat merasa merindukan kamu. Dia ingin menyentuh fisikmu, dia ingin bertemu kamu secara langsung, ingin mengetahui ya sejatinya kamu tuh kayak apa sih gitu loh ya. Terus saya juga melihat ya di sini ada seseorang yang sepertinya merasa menyesal ya di saat kamu sudah tidak menginginkannya. Di saat itulah ada seseorang yang merasa menyesal dan ingin kembali ke dalam kehidupan kamu. Karena saya melihat ya, setoksik apapun hubungan kamu dan dia, kamu tuh masih memiliki ikatan benang merah yang belum usai. Jadi kayak ya sehancur-hancurnya amarah kamu kepada dia, sekecewa-cewanya kamu kepada dirinya dia, kamu tuh masih memiliki kelanjutan kisah cerita bersama dia yang entah cepat atau lambat hal itu akan segera terjadi. Ya, jadi orang ini akan masuk lagi ke dalam kehidupan kamu, tapi dalam versi terbaiknya. Jadi dalam versi yang lebih baik. Kenapa? Ya karena dia sadar gitu bahwa tidak ada seseorang sebaik kamu, tidak ada seseorang yang memperlakukan dia secara spesial selain dirimu. Sehingga itulah alasan kenapa orang ini nantinya akan masuk kembali ya ke dalam hidup kamu. Dan di sini saya melihat akan ada pertemuan atau rekonsiliasi kembali antara hubungan yang sudah hancur ya menjadi hubungan yang lebih indah. Dan itu akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi kayak kuat banget energinya ya. Akan ada pertemuan dari masa lalu tapi akan menjadi versi yang lebih baik daripada yang terdahulu gitu. Karena di sini ada kartu The Tower, artinya akan ada transisi ya, transisi dari hubungan yang buruk menjadi hubungan yang baik, dari hubungan yang hancur menjadi hubungan yang utuh kembali. Dan itu semua akan teriset kembali ya mulai dari nol gitu. Dan di sini saya melihat juga akan ada seseorang yang menghampiri kamu. Jadi ada kaitannya ya. Dan orang yang akan menghampiri kamu ini adalah orang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu, tetapi entah karena kesalahpahaman atau kurangnya kedewasaan sehingga membuat hubungan kalian jadi putus atau berakhir. Tetapi dalam waktu dekat orang ini akan menghampiri kamu kembali. Dan saya melihat di masa depan ya, saya melihat bahwa langkah dia menghampiri kamu ini akan membawa dampak yang positif ya, akan membawa dampak yang sangat positif di dalam kehidupan kamu. Dan di sini kita akan coba lihat ya. Kita lihat ada energi apa ke depannya. Ya, di sini apa yang ingin dia bicarakan. Oke, saya melihat ya.
Di sini ada seseorang yang sepertinya sangat menginginkan ya bisa hidup itu dengan kamu, bukan sebagai seorang pacar, melainkan menjadi pasangan sah. Jadi ada seseorang yang memang di sini sangat terobsesi ya, ingin menjadi pendamping hidup kamu, walaupun saat ini masih belum terwujud ya, tapi hal itu merupakan mimpi yang ingin dia wujudkan bersama kamu. Jadi kayak sabar aja gitu, nikmati prosesnya. Toh cepat atau lambat orang ini akan menjadi pasangan sah kamu. Dan dia memang orangnya perhatian, dia juga orangnya penyabar, dan dia juga orangnya itu mau berkorban gitu ya. Makanya kenapa gitu ya, kamu tuh selalu merasa nyaman ketika ada di sampingnya dia. Dan di sini ada kartu The Emperor ya. Jadi saya melihat bahwa di sini ada seseorang yang saat ini sedang mendiamkan kamu ya. Ada seseorang yang sedang cuekin kamu dan kamu juga merasa bingung gitu ya. Kenapa ya? Kamu tuh nggak pernah marah selama ini, tapi kamu merasa bahwa saat ini marahnya dia marah yang nggak wajar, marah yang cukup lama. Karena memang di sini saya melihat ya ada sesuatu hal yang membuat dia merasa kecewa. Entah dia menganggap bahwa sifat kamu ini terlalu kekanak-kanakan, entah dia menganggap bahwa diri kamu ini terlalu egois ya, atau mungkin dia menganggap bahwa tindakan kamu tuh terlalu berlebihan, sehingga membuat orang ini tuh dia sengaja mendiamkan kamu dengan harapan agar kamu tuh menyadari kesalahan kamu. Terus saya melihat ya di sini ada seseorang yang sepertinya dia takut ya berbicara ke kamu. Jangankan berbicara ya, menatap kamu pun juga tak mampu. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dia banyak salah ke kamu, dan dia sadar bahwa terlalu banyak luka yang dia tinggalkan sehingga membuat orang ini tuh jadi merasa takut ya untuk berkomunikasi dengan dirimu. Meskipun ya mungkin kamu tuh sudah berusaha melupakannya, mungkin kamu sudah memaafkannya gitu, tapi tetap ya orang ini tuh dia sebenarnya merindukan kamu, tapi dia merasa takut karena terlalu banyak kesalahan yang telah dia lakukan terhadap diri kamu. Dan di sini saya melihat ya ada seseorang yang nampaknya tuh bahagia ya. Dia berbahagia karena dia merasa semesta telah menyayanginya karena dia dipertemukan dengan seseorang sebaik kamu. Hidup dia di masa lalu tuh sepertinya dipenuhi dengan trauma akan kegagalan dalam menjalin suatu hubungan, dimana dia dulu tuh pernah setia, tapi ternyata kesetiaannya dihianati oleh seseorang yang pernah menjalin hubungan dia di masa lalu. Dia dulu pernah berkorban, tapi pengorbanannya tidak dihargai. Dia dulu pernah baik sama seseorang, tapi kebaikannya justru malah dimanfaatkan ya oleh orang-orang yang pernah dekat sama dia di masa lalu. Ya, sampai pada akhirnya dia dipertemukan dengan kamu dan dia benar-benar bisa merasakan ya bahwa kamu tuh tidak sama seperti orang-orang yang pernah dia kenal di masa lalu. Jadi membuat dia ini sangat merasa bersyukur gitu ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena semesta sudah mengirimkan ya bidadari ya sebaik diri kamu. Seperti itu. Terus di sini saya melihat ya bahwa ada seseorang yang sepertinya sangat caper ya. Dia orangnya sangat caper terhadap kamu karena kamu tuh memang sengaja menjaga jarak dengannya gitu. Karena kenapa? Ya karena kamu tuh saat ini lagi marah, kamu tuh lagi ngambek gitu. Kamu tuh merasa dipermainkan perasaan kamu sehingga kayak se-effort apapun dia berusaha menghubungi kamu itu tidak membuat hati kamu tuh merasa luluh, sehingga membuat orang ini tuh dia berusaha ya caper cari perhatian ke kamu dengan harapan ya agar kamu tuh merespon komunikasi darinya ya. Ya dia caper apa? Ya mungkin dia kayak pasang-pasang quotes kayak ya, dia pasang-pasang status ini kayak ya, dia pasang-pasang status yang membuat diri kamu tuh jadi ke-trigger gitu. Karena orang ini tuh dia banyak dramanya ya. Dia selalu banyak drama yang dia mainkan ya, terutama untuk menarik simpati dari dirimu. Jadi kayak kamu ini udah ngerasa hafal banget gitu. Ketika kamu marah ke dia, ketika kamu kecewa ke dia, pasti ada drama yang dia mainkan gitu.
Dan itu tuh kayak udah bawaannya sih. Terus di sini ini lebih ke arah energimu ya. Saya melihat kayak kamu tuh saat ini merasa curiga terhadap seseorang yang sedang berdealing dengan kamu. Ya, kamu curiga gitu karena akhir-akhir ini ngerasa ada yang aneh. Akhir-akhir ini tuh ngerasa ada yang janggal. Gitu. Ya, ada yang janggal, mungkin cinta dia tidak sekuat dulu. Mungkin cara dia berkomunikasi dengan kamu ya tidak sehangat yang dulu ya, atau mungkin saat ini kamu curiga karena ya kamu ngerasa bahwa saat ini tuh kamu kayak tidak cukup terbuka terhadap aku gitu, padahal aku ini pasangan kamu, tapi kenapa seolah-olah kayak kamu ini menyembunyikan sesuatu di belakang diriku. Dan itu tuh kayak benar-benar membuat kamu jadi nggak tenang ya, membuat kamu tuh jadi tambah kepikiran gitu, karena kok aneh ya gitu ya, kok kayak kamu ini ada yang beda, jangan-jangan kamu menghadirkan pihak ketiga, atau mungkin kamu balikan sama mantan kamu, atau mungkin saat ini ada seseorang yang menggantikan posisiku gitu, karena ya kamu tuh tidak ingin gitu ya adanya pihak ketiga yang hadir di dalam hubungan kamu gitu. Jadi kayak kamu tuh ya gimana ya, kayak bener-bener harus berkata jujur aja gitu. Kalau memang kamu udah nggak sayang aku, ya udah lepaskan aku gitu ya, jangan kau siksa aku dengan segala dramamu gitu. Dan saat ini aku rasa kamu tuh sedang bete ya, ini energimu. Kamu tuh sedang bete sama doi. Kamu sedang bete sama dia. Mood kamu tuh saat ini udah hancur ya, mood kamu tuh saat ini udah berantakan. Tapi dia pancing-pancing masalah terus. Dia korek-korek ya masalah yang sudah-sudah. Dia cari-cari masalah baru gitu. Padahal kamu tuh cuma butuh self healing. Kamu tuh cuma butuh support system, kamu tuh cuma butuh ketenangan gitu. Tapi ternyata dia pancing-pancing emosi yang membuat kamu tuh jadi tambah geram gitu. Dan saat ini aku juga melihat gitu bahwa kamu tuh sebenarnya butuh hiburan ya. Kamu tuh butuh dia menghibur kamu, bukan dia mancing-mancing masalah seperti itu. Oke guys, jadi terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif bagi kamu. Dan bagi kamu yang mau personal reading, silahkan ya booking. Hubungi aja kontak admin, nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke guys, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.